memang pertanyaan yang tadi memang cukup, gimana ya, menurut saya kurang clear atau kurang jelas. Kita coba lihat lagi. Which step of accounting process involves preparing financial statement based on the adjusted trial balance? Eee, Financial statement seenggaknya kita bisa bagi prosesnya menjadi 3, ada analyzing, ada recording, dan ada reporting. Karena ketiga-tiganya ini adalah proses, akuntansi, nah ini agak sedikit membingungkan di pertanyaan ini. Nah, sehingga saya menginterpretasikan pertanyaan ini, step dari step akuntansi untuk mempersiapkan laporan keuangan, sampai dengan trial balance, berarti step sebelum penyiapan trial balance-nya. Oke, sampai sini, clear ya? Kemudian kita lihat di sini, ini completed accounting cycle ya. Oke, completed accounting cycle. Kalau kita lihat, eee, step-nya sebelum trial balance, ini ya, sebelum adjusted trial balance berarti apa? Adjusting entries seperti yang, Dica sampaikan tadi. Jadi kalau menurut saya ini memang pertanyaannya kurang jelas. Kalau perspektif kita adalah meliputi langkah-langkah dalam penyiapan laporan keuangan itu, sebelum adjusted trial balance, maka jawabannya adalah langkah sebelumnya adalah adjusting entries. Tapi kalau setelahnya, berarti reporting berarti financial statement. Nah, yang membingungkan adalah untuk sampai ke reporting, kita itu melalui semua ini. Jadi saya pikir, perspektifnya ada 2 itu. Kalau saya akan memilih adjusted trial balance yang lebih spesifik. Apa cukup jelas? Halo, semoga nggak hilang. Oke. Jelas, Ibu. Oke. Terima kasih, Dica dan Faris. Kita boleh lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silahkan, siapa lagi yang mau coba? Izin jawab, Bu. Silahkan, ini siapa nih? Eh, saya Febri Nazara izin menjawab. Ya. Untuk soalnya, in a double entry accounting system, which of the following represent debit entry? Jawabannya itu decrease in revenue karena untuk revenue itu sendiri dia bertambah di kredit, sedangkan berkurang di debit. Oke, ini clear ya, decrease in revenue ini yang menunjukkan debit entry untuk sistem double entry system. Tadi dijelaskan oleh Febriana ya. Iya, Bu. Oke, berikutnya, ups, nomor 6, silahkan. Ada yang mau coba nomor 6? Saya Razan izin menjawab, boleh Bu? Ya, silahkan Rajan. Uh, which of the following best describes the purpose of ledger in accounting? Jawabannya menurut saya to provide a detailed record of individual accounts and their balance. Oke, ini kita bahas di bagian, sepertinya completing completing accounting cycle mungkin ya, atau bagian adjusting entries. Betul, provided a detailed record of individual account and their balances. Menyediakan detail record dari setiap akun individual dan juga saldo mereka. Terima kasih Rajan. Berikutnya, nomor 7 nih, udah mulai, eee, penjurnalan. Silahkan, ada yang mau coba? Ini sudah siap, spreadsheet-nya. Bisa pakai spreadsheet juga kalau mau. Kalau mau langsung dijelaskan boleh. Atau ada yang mau berkomentar dulu terkait soal ini? Ada yang mau menganalisis?
Halo, ada yang mau? Airin mau coba? Lalu di sini ada Alisa, ada Marsha. Permisi, Bu. Oke, James, silahkan. Ini James ya, kebetulan saya lagi cek-cek namanya. Iya, Bu, saya James. Oke, silahkan. Gimana, James? Kayaknya pencatatannya itu dia di debitnya kan account payable 15 juta ya, Bu. Oke, Nah, terus dia bilang kalau misalkan dia bayar 40% tuh immediately dan sisanya baru over the next 2 months. Jadi mungkin 40% dari 15 juta itu langsung dia bayar, jadi cashnya berkurang di 6 juta dan sisanya masih ada 9 juta. 9 juta, Bu. oke. Kita coba analisis. Saya baca ulang ya. ABC Company received an invoice for services performed amounting 15 juta rupiah IDR. The company paid 40%, 40%-nya dibayar langsung cash, lalu sisanya akan dibayar 2 bulan kemudian. Tadi saya setuju dengan James, jadi 40% itu 6 juta, 40%-nya dibayar menggunakan cash, berarti cash-nya berkurang. Lalu 9 jutanya apa, James? 9 jutanya masih dicatat account payable, Bu. Oke, account payable. Jadi setidaknya di sini ada dua akun yang sudah dianalisis terpengaruh, yaitu cash dan account payable, karena 40%-nya dia dibayar cash 6 juta dan 60%-nya 9 juta masih hutang atau account payable. Di bagian mana akun-akun ini, debit atau kredit? Kalau untuk cashnya sendiri karena berkurang dia akan di kredit, Bu. Oke, cash-nya di kredit, Uh, account payable-nya eh, kalau kalau yang di debit itu ada account payable yang 15 juta. account di debit ada account payable yang 15 juta. Iya, Yang karena kan itu langsung kita asumsikan langsung dicatat semua kan ya, Bu. oke. Tapi masih ada sisa juga account payable di kredit sebesar 9 juta. Di kredit account payable-nya 9 juta gini. Iya. Ini ya. Formatnya agak susah. Oke. Terima kasih, James. Apa setuju semuanya seperti ini? Kelihatan ini di spreadsheet-nya? Setuju semuanya seperti ini? Berarti kalau seperti ini account payable-nya jadi berapa saldonya? Kalau hanya ada 2 transaksi ini. Account payable-nya ada di debit lebih banyak, bukan sebesar 6 juta jadinya. Ada yang mau berkomentar dulu? Oke, kita bahas ya. Nah, dari soal ini, ABC Company receive, tadi saya setuju yang terpengaruh akunnya setidaknya adalah cash dan account payable. Apakah hanya cash dan account payable yang terpengaruh dari transaksi ini, akunnya? Ada yang mau coba menebak? Excuse me, Hazel mau coba menebak? Airin mungkin? Atau Dica? Kira-kira kalau ada pembayaran kayak gini apa sih? Nah, ini dari jawaban-jawaban ini, saya tidak setuju ada jawaban yang benar dari opsi-opsi ini atau pilihan ini.
Karena ini membingungkan, account payable-nya di debit, kalau account payable-nya ini ada di debit 15 juta dan di kredit 9 juta, berarti ada saldo account payable di debit sebesar 6 juta saldonya. Ada saldo account payable di debit 9 juta, jadi nggak make sense. Nah, di sini kita bisa belajar kadang itu soal itu juga bisa aja salah. Makanya kalau di dalam penelitian kita menggunakan pilot test, kita tes dulu soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan yang mau kita berikan di dalam penelitian. Cuman kadang kalau untuk pertanyaan ujian kita nggak punya waktu untuk pilot test. Kalau ada pengeluaran uang atau ada biaya yang dibayarkan, apa yang kita akui juga atau apa yang kita catat selain cash dan utang? Ada yang mau mencoba menebak? Bagaimana dengan Menjawab, Bu. silahkan siapa ini? Karisa, Bu. Oh, oke, Karisa. Silahkan, Karisa. Mungkin expense. Oke, expense ya. Jangan lupa ketika kita mengeluarkan sesuatu, ketika kita sudah menikmati sesuatu, lalu kita mengeluarkan uang untuk membayar, di situ muncul biaya, artinya ada expense di sana. Yang kita bayar bisa melalui cash, bisa juga sebagai hutang atau kredit di account payable. Masalahnya dalam pertanyaan ini, kita nggak tahu expense-nya ini expense apa. Ini ya, something expense, beban sesuatu, entah itu mungkin beban maintenance bisa jadi, mungkin beban pengiriman atau beban 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 yang dimanfaatkan oleh perusahaan, mungkin dari vendornya. Jadi yang di bagian debit adalah beban atau expense. Yang 40%-nya kita bayar menggunakan cash 6 juta dan sebagian lagi sebagai utang account payable 9 juta. Oke, sampai sini setuju? Jadi gitu Setuju, ya. Bu. Oke, terima kasih James, terima kasih percobaannya. Kalau saya boleh cerita sedikit, saya juga kemarin mengalami pengalaman tidak mengenakan saat mengerjakan skolastik. Ada satu pertanyaan lagi, sepertinya kemarin tuh. Jadi pertanyaan skolastik, karena waktunya itu mepet, saya mengerjakannya scanning. Scanning saya kira jawabannya itu misalnya C. Tapi ternyata jawaban C ini ada di jawaban D juga. Jadi ada dua jawaban yang sama. Kalau kata orang, kalau ada dua jawaban yang sama tuh pasti salah. Ternyata saya ganti ke jawaban yang lain, A dan B, ternyata jawaban yang benar adalah C dan D tadi. Jadi ada dua jawaban yang benar. Jadi kadang kalau di sana nggak ada keterangan, hanya ada satu jawaban yang benar, kadang memang di soal itu bisa jadi ada dua jawaban yang benar, ada tiga jawaban yang benar, bisa benar semua, atau mungkin ada jawaban yang seperti ini, yang dia ternyata nggak ada jawaban yang benar di sini. Ini ada kesalahan di soalnya itu juga bisa jadi. Oke, terima kasih untuk James dan Karisa tadi ya. Dan Karisa, oke berikutnya, mohon maaf ini sepertinya soalnya di sini nggak jelas ya. Ini kita disuruh ngitung apa nih? Oh, ini diminta menghitung kreditnya ya, menghitung kreditnya. Ada yang mau coba ini? Mungkin bisa dibuka sendiri di link formnya. Saya kirimkan ulang. Silahkan, siapa nih? Dia ya? Ya, Bu. Silahkan dia. Ini minta yang kredit ya, Bu. Tapi kita lihat normal balance-nya yang di kredit itu yang di mana. Ini kalau di soal ada accounts payable, notes payable, owner's capital, sama revenue, Bu. Jadi kalau misalnya calculate itu hasilnya 61.500. Oke, yang ini jelas ya? Kalian harus paham konsepnya mana yang saldo normal balance-nya atau saldo normalnya itu di kredit dan mana di debit. Yang dimasukkan di kredit tadi disebutkan dia ada account payable, notes payable,
owner's capital dan revenue jumlahnya 61.500. Oke, terima kasih Dea. Berikutnya, Ibu maaf mau tanya dulu boleh? boleh silahkan. Ini bentar. Silahkan, siapa nih? Aku deh ya Bu, kalau misalkan juga. ada kayak tadi di nomor 7 itu kayak di soal nggak ada jawabannya, itu kita jawab sendiri aja atau gimana Bu? Kalau untuk pilihan ganda. Oke, kalau ketika kalian mengerjakan di ujian, pertama kalian bisa menyampaikan ke pengawas, tetapi masalahnya adalah kadang pengawasnya itu kan bukan dosennya ya, belum tentu dosennya. Jadi kalau nggak ada solusi ketika di kelas, jadi kalian jawab aja. Kalian jawab aja dengan menurut kalian gimana? Kalian bisa tulis apakah mungkin nggak ada jawaban yang benar, lalu kalian tuliskan jawaban yang benarnya seperti ini, something expense, cash, and account payable. Jadi kalau nggak ada jawaban yang benar, kalian tuliskan nggak ada jawaban yang benar dan tuliskan jawaban yang benarnya. Kalau jawabannya benar semua, kalian bisa tulis mana yang kalau kalian cukup percaya diri, oh ini jawabannya benar semua, tulis jawaban yang benar itu yang mana aja, apakah A, B, C, D, ataukah cuma A dan B, atau A, B, C. Lalu tadi ada dua yang bisa kita lakukan langkahnya. Yang ketiga, kalian bisa juga menghubungi dosennya. Jadi kalau kalian bisa leluasa, silahkan hubungi saya, sampaikan, Bu, sepertinya ada kesalahan soal di nomor ini gitu. Cuman kalian juga perlu menotis ya, perlu tahu gimana karakter dari masing-masing dosennya. Penyampaiannya kalian juga bisa lebih formal. Itu mungkin ya, gimana? Sudah cukup? Baik Bu, terima kasih. Oke. Kita lanjutkan nomor 9. Silahkan. Ada yang mau coba nomor 9? Mau jawab lagi boleh Bu? Silahkan dia, boleh. Oke. Which of the following scenarios requires an adjusting journal entry at the end of early accounting period? Itu jawabannya yang depreciation expense for equipment used during the current period. Oke, depreciation expense for equipment used during the equipment period. Gimana dengan payment of 1 month rent in advance at the beginning of the month? Ini butuh adjustment juga nggak? Coba kita analisis satu-satu. Payment of 1 month rent in advance at the beginning of the month. Jadi pembayaran sewa di awal. Misalnya kalau kita sewa 1 tahun, kita udah bayar di Januari sama 1 tahun itu. Apa nih? Ini perlu adjustment atau tidak? Ada yang mau berkomentar? Rajan mungkin? Faris sama Faras. Farasnya mana? Nggak ada ya? Ada Putri. Silvan mau coba? Tes. Masukkan ya suara saya. Oke. Izin menjawab Bu, maaf. Silahkan Karisa. Mohon dikoreksi ya Bu kalau misalnya salah, tapi menurut saya kalau misalnya dia bayarnya kayak di pertengahan bulan mungkin butuh adjustment. Tapi kalau dari awal bulan dan untuk bulan itu aja nggak perlu adjustment. Oke. Payment of the month ini akunnya apa sih? Prepaid building rent. Prepaid building rent. Prepaid building rent dia perlu adjustment enggak? Prepaid dia perlu adjustment atau tidak? Perlu Bu. Perlu.
Oke, jadi di pertanyaan ini tadi yang saya jelaskan sedikit, mungkin aja dalam pertanyaan itu ada lebih dari satu jawaban. Jadi menurut saya sebenarnya payment of one month rent ini karena dia prepaid, dia juga perlu adjustment, tapi depreciation ini dia juga perlu adjustment. Kita buka sekali lagi untuk adjustment-nya. Adjustment Adjustment-nya di bab 3 ya. Kita lihat di sini. Ya. Oke, apa sudah muncul bab 3-nya adjusting the account? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kita coba buka kembali untuk adjustment. Kita lihat bagian summary-nya aja dulu. Nah, nih. Jadi adjustment itu ada 2 tipe yang dibagi lagi, setiap tipe ada 2 sub tipe. Kita ingat adjustment itu tipenya ada deferral dan ada accrued. Deferral ada 2 subtipe yaitu prepaid dan unearned. Prepaid expense dan unearned revenue. Prepaid expense contohnya tadi ada prepaid building rent atau mungkin ada prepaid insurance. Depresiasi masuknya prepaid expense karena kita kan udah ada di awal biayanya, kita hanya mengalokasikan. Lalu di accrued ada accrued revenues dan ada accrued expense. Ini accrued revenue contohnya account receivable. Accrued revenue ini di account receivable. Yang contohnya kemarin itu adalah penghasilan dari iklan. Kita sebagai perusahaan yang memberikan iklan, menyediakan iklan, kita baru mengakui itu di akhir bulan account receivable-nya, tetapi kita belum terima cash-nya. Jadi kita baru di sini kita mengakui account receivable karena dia bagian dari aset di debit dan revenue di credit, service revenue. Accrued expense ini contohnya adalah beban bunga. Beban bunga kita baru mengakui nanti di akhir ketika sudah berjalan 1 bulan, kemudian muncul bunga untuk 1 bulan itu, yaitu interest expense dan interest liabilities. Ada hutang bunga yang kita biasanya akan bayarkan hutang bunga itu di bulan berikutnya ketika jatuh tempo. Kita coba cek depresiasi, kita cek kembali. Nah, depresiasi ini dia masuk ke prepaid. Kita lihat, nah dia masuk ke prepaid expense. Lalu kita teman-teman untuk detailnya bisa cek di sini untuk detail jurnalnya juga. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Kita balik sebentar. Nah, di sini adjusting entry-nya. Ini lalu di sini ada account before adjustment. Jadi akun sebelum adjustment. Ketika tipe adjustment-nya itu adalah prepaid expenses di deferral, asetnya dia overstated karena kita mengakui prepaid rent, kita mengakui prepaid insurance yang nanti kan selama 1 bulan, selama 1 tahun itu akan kita nikmati sehingga berkurang. Sehingga sebelum ada adjustment, asetnya overstated. Expense-nya understated karena kita belum mengakui expense. Tadi ketika sudah 1 bulan, sudah 1 tahun, kita sudah menikmati, baru di akhir periode kita mengakui misalnya rent expense, beban sewa gedung, lalu aset or kontra asetnya di kredit. Misalnya tadi prepaid expense-nya jadi berkurang. Kontra asetnya misalnya ada yang mau menyebutkan kontra aset di sini contohnya?
Ada yang mau menyebutkan kontra aset di sini? Misalnya kontra asetnya adalah akumulasi, depresiasi. Ada beban depresiasi dan akumulasi depresiasi. Unearned revenue sebelum ada adjustment, liabilitasnya dia overstated. Kenapa liabilitasnya overstated? Ada yang mau menebak? Mungkin udah membaca atau menganalisis. Liabilitasnya overstated karena sebelum adjustment apa yang kita akui? Kita mengakui unearned revenue. Unearned revenue ini dia merupakan bagian dari liabilitas. Dia bagian dari liabilitas sehingga liabilitasnya di sini overstated. Revenue-nya understated karena belum kita akui. Nanti di akhir baru kita mengakui ketika kita sudah ketika kita sudah melakukan kewajiban kita memenuhi jasa kita atau menjual barang kita, baru kita mengakui service revenue atau sales revenue-nya dikredit dan liabilitasnya dikurangi, unearned revenue-nya jadi berkurang di debit. Accrued revenue dia sebelum adjustment dia understated, asetnya understated, revenue-nya juga understated. Karena selama tadi misalnya di perusahaan iklan selama 1 bulan itu kita belum mengakui apa-apa. Kita belum mengakui account receivable, kita juga belum mengakui revenue. Kita juga nggak ada mengakui cash, nggak ada mengakui unearned revenue. Jadi karena kita belum mengakui account receivable adalah bagian dari aset, asetnya dia understated. Revenue-nya dia juga belum diakui karena belum selesai dilaksanakan, jadi revenue-nya juga understated. Lalu terakhir ada accrued expense, expense-nya understated, liabilities understated. Ini logikanya juga sama seperti yang accrued revenue, karena kita belum mencatat apa-apa. Kita belum seperti tadi yang beban bunga, selama 1 bulan itu kita belum mengakui apa-apa. Kita belum mengakui beban bunganya, dan kita juga belum mengakui hutang bunganya. Jadi si expense understated, si liabilities understated. Oke, sampai sini cukup jelas? Atau ada yang mau ditanyakan? Udah jelas? Kalau jelas, kita next ke pertanyaan berikutnya. Silahkan, siapa yang mau coba nomor 10? Ini penjurnalan. Saya boleh coba lagi nggak, Bu? Silahkan, James. Oh, saya udah mulai apal sama suaranya nih. Oke, Bu. Jadi kan ini saya baca dulu ya, Bu, soalnya. Ya, silahkan dibaca dulu, dianalisis. Jadi Maldemevic first purchased a 5-year insurance policy for its ships on April 1, 2016 untuk $50,000. Assuming that April 1 is the effective date of the policy, the adjusting entry on December 31, 2016 is, nah, jadi kan dia bilang itu kalau misalkan insurance-nya itu 5 year kan. Oke. Terus 5 year itu berarti kan 12 kali 5 ya, 60 bulan. Oke. Nah, di sini AJP-nya atau adjusting entry-nya itu bakal dicatat di tanggal 31. Sementara dari tanggal April 1 itu tuh udah efektif, kayak udah berjalan gitu kan. Ya, betul. Jadi dari April ke Desember itu kan ada 9 bulan ya. Ya. Jadi kita buat 9/50 dikali 50. Bentar deh. Per 60 James. Sorry. Itu dibenerin Faris tuh. Iya. Dikoreksi Faris gimana? Iya benar, Bu, kata Faris. Berarti gimana perhitungannya? Faris mau bantu? Tadi saya udah hitung, maaf. Maksud saya Oke. 60 bulan, Bu, bukan Oke. 50 bulan. Berarti Sorry. 50.000 dibagi Iya. 60. 9/60 dikali $50,000. Ya, betul. 9 Nah, per 60 dikali $50.000. iya. Nah, itu kan nanti ketemu hasilnya 7.500. Ya. Jadi nanti di AJP kita catat debitnya itu insurance expense 7.500, kreditnya prepaid insurance 7.500 juga. Oke, setuju ya. Jadi di sini kalau saya boleh tulis
insurance expense di debit dan apa tadi? Prepaid insurance ya? Insurance. Iya, Bu. 7.500. Tadi perhitungannya dijelasin James. 7.500. Oke. Oh, ini aja. Oke. Oke, untuk soal yang ini clear. Ini juga bagian dari adjustment juga ya. Lalu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nomor 11, silahkan. Ini nggak ada hitung-hitungannya. Ada yang mau coba menganalisis? Which is not true. Ada yang mau coba menganalisis? Misi Bu, saya mau coba jawab lagi. Oke, ini siapa nih? Yang Emmanuel. Oh, Emmanuel. Silahkan Emmanuel. Soalnya which of this statement below is not true? Yang unadjusted trial balance is prepared before all transactions have been journalized. Karena kalau menurut saya adjusted trial balance itu setelah transaksinya sudah di jurnal. Oke, jawabannya dia mengacunya ke sini ya, yang tadi saya tunjukkan. Oh, sebentar. Oh, ini yang kita bisa lihat. Nah, ini ya, apa sudah muncul closing the book, completing accounting cycle? Sudah muncul, Bu. Adjusted trial balance ya, adjusted trial balance di sini. Jadi semua transaksi di sini have been journalized. Oke. Kalau adjusted yang A misalnya kita analisis satu-satu lagi. Yang A, unadjusted trial balance should show ledger account balances. Betul, unadjusted trial balance can be used to prepare financial statement. Betul, unadjusted trial balance proves the mathematical equality of debits and credit in the ledger. Betul, ini juga adjusted trial balance bisa digunakan sebagai kontrol kalau ada error matematis. Terima kasih, Immanuel. Lalu berikutnya kita lanjut ke nomor 12. Ke nomor 12, silahkan. Ini udah hitung-hitungan lagi nih ya. Ada yang mau coba lagi? Faris, Aku mau coba, Bu. Oke, silahkan Faris. Sebentar. Jadi kan pertanyaannya, Roadway Company purchased a truck from Tom's Semicorp by issuing a 6-month, 6% note payable for $60,000 on November 1. On December 30, on the accrued expense adjusting entries is, jadi kan yang dipinjam tuh $60,000, terus interest rate-nya 6% per tahun. Sementara itu udah 2 bulan dari November 1 ke Desember 31. Oke. Nah, jadi pertama aku nyari annual interest-nya 60.000 dikali 6%. Jadi per tahunnya itu $3.600. Oke. Nah, terus dihitung yang interest buat 2 bulannya itu 2/12 dikali 3.600, Bu. Dapat $600. Nah, jadi aku masukin interest expense ke debit $600 sama interest payable ke kredit $600, Bu.
Oke, setuju ya dengan Faris. Interest expense-nya 600, interest payable-nya 600, dan 6% ini annually. Jadi jangan salah, 6 bulan. 6 bulan ini adalah terminnya, termin hutangnya, atau periode dia hutangnya. Setelah 6 bulan harus lunas. Tapi ini nggak terkait dengan rate-nya. Karena rate-nya di sini dia tidak disebutkan, annually atau semi-annually, maka kita menggunakan rate itu yang normal. Rate normalnya itu ada di annually, per tahun. Jadi 6% ini per tahun, jadi harus dibagi 12. Lalu karena tadi 2 bulan ya, tadi 2 bulan kreditnya dari November ke Desember dikalikan bunga selama 2 bulan, November dan Desember. Oke, setuju dengan Faris. Terima kasih Faris. Ya, Bu. Kita lanjutkan nomor 13. Nomor 13 ini koreksi ya. Silahkan, siapa yang mau coba? Ada yang mau coba untuk apa nih? Salaries and wages expense. Nggak kelihatan ya? Ya, besarkan. Nomor 13. Dua ratus. Oke. Untuk yang nomor 13, ada yang mau coba dulu? Oke, kita analisis ya. Beta Arcade paid the weekly payroll on January 2 by debiting salaries and wages expenses for 450.000. The accountant preparing the payroll entry overlooked the fact that the salaries wages expense 230.000 had been accrued at year end on December, accrued at year end on December. Jadi pada tanggal 2 Januari, si akuntan dari Beta Arcade ini, dia mendebit salaries and wages expense sebesar 450.000, mengabaikan bahwa ternyata salaries and wages expense yang 230.000 itu sudah diakui pada 31 Desember. Nah, ini ada kesalahan pencatatan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mengoreksi catatan atau jurnal ini. Jadi seharusnya yang benar gimana berarti seharusnya? Yang benar pencatatannya salaries and wages expense di 2 Januari itu adalah sebesar 220.000 yang betul. Tapi ternyata dia malah mencatatnya 450 sehingga ada kelebihan 230. Maka kita kurangkan salaries and wages expense-nya, kita kurangi agar menjadi 220. Di bagian kredit, salaries and wages expense 230. Kita kurangi salaries and expense. Kita di bagian kredit, kita mau mengurangi, kita kurangi 230.000. 230.000. Karena yang betul adalah 220.000. Kalau kita kurangkan di kredit 230.000, maka saldo si salary expense ini di debitnya atau di saldo normal yang betul adalah 220.000. Pertanyaannya kemudian yang di debit ini apa? Apa yang di debit?
Ada yang mau coba menebak? Coba saya munculkan lagi, kelihatan ya? Oke. Di bagian debitnya apa? Di sini pilihannya ada cash dan ada payable. Payable bukan, Bu? Ini James ya? Faris, Bu. Oh, Faris, mohon maaf. Oke, Faris. Kenapa payable? Saya mau tanya dulu, kenapa payable analisisnya? Biar ini, Bu, ngurangin kredit yang sebelumnya, Bu. Yang Oke, udah di accrue ngurangin. 30 di Desember ya. Oke, setuju ya. Karena dia menyebutnya ada accrued. Ada accrued, accrued tadi kita bahas sedikit adjustment. Accrued dia payable, dia dihutang. Jadi dia mengakui ada utang gaji. Jadi kita akan mengurangkan juga utangnya. Jadi di saldo normalnya nanti si utang juga jadi 220. Jadi di debit adalah salaries and wages payable. Saya masih ragu nih, apakah saya mengucapkannya dengan betul pronunciation-nya untuk wage. Nanti saya cek lah ya. Payable. Terima kasih, Faris. Oke, ini Iya, ya Bu. entries-nya. Oke, next berikutnya. Berikutnya nomor 14 apa nih? Which of the following steps in accounting cycle would not generally be performed daily? Apa yang ini? Sebentar saya. Apa yang ini jawabannya? Ada yang mau menebak atau menjawab? Silahkan. Mau menjawab. Mau menjawab. Oh, jadi Oh, ada dua. Oke, kalau gitu siapa dulu nih tadi? Siapa dulu tadi ya? Boleh ngaku. Ada dua tadi saya dengar. ya udah Bu, Suci aja nggak apa. Suci sama siapa nih? Hazel ya? Hazel Sama ya? Hazel, iya Bu. Oke, kalau gitu Suci 14, Hazel 15. Oke Bu. Nggak mau tahu Hazel nomor 15 nanti ya. Oke, silahkan Suci nomor 14. Which of the following steps in the accounting cycle would not generally be performed daily? Nah, karena di soalnya dia tanyanya daily, berarti jawabannya yang prepare adjusting entries, karena adjusting itu biasanya dibikin di akhir periode akuntansi, Bu. Biasanya dia kayak di monthly atau di annual gitu. Oke, saya setuju prepare adjusting entry karena prepare adjusting entry ini dia di akhir periode. Kalau di latihan kalian monthly, tetapi pada umumnya perusahaan itu adjusting entry-nya adalah di akhir tahun. Oke, lalu berikutnya nomor 15, silahkan Hazel. Oke Bu, untuk pertanyaannya, the income statement for the year 2022 of lead contains the following information. After all closing entries have been posted, the income summary account will have a balance of, kalau menurut aku yang 6.500.000 di kredit Bu. Oke, kita analisis di Sebentar Bu. income statement. Gimana Hazel? Sebentar Bu. Oh, kayaknya ini deh Bu, 79.500.000 di kredit. 79 juta di kredit. Oke. Iya. Oke, kita coba analisis ya. The income statement for the year 2022, informasinya sebagai berikut. After all closing entries have been posted, semua closing entry diposted. Income summary balance-nya berapa? Udah diposting semua, all closing entries-nya. Tadi kata Hazel yang pertama 6.000 sekian, terus di kemudian direvisi atau diralat jadi 79.500. Setuju semuanya? Oh, ini kenapa ada option 2? Setuju semuanya? Atau ada yang punya pendapat lain? Mana nih? 6.000, 7.000, 0, atau option 2? Oh, ini Farah sudah muncul. Ada yang mau berpendapat? Michelle?
Michelle mau berpendapat? Ada Davi, Faidil, Takain. Semua closing entries sudah di-posted. Income summary-nya jadinya berapa saldonya? Kita lihat bukan di sini. Oh, ya, closing entries. Kita lihat closing entries, revenue, income summary. Di sini income summary-nya di kredit, di sini income summary-nya di debit, di sini income summary-nya di debit. Jadinya berapa kira-kira income summary-nya? 0 bukan, Bu? Siapa nih? Iya. Oke, income summary-nya akhirnya dia akan 0 ya. Karena income summary kan juga dia temporer. Ketika semuanya udah di closing, closing itu dia juga menutup ini akun-akun yang temporer. Income summary ini juga temporer. Kita lihat ada dia di debit, di kredit. Akhirnya ketika semuanya sudah ditutup, si closing entries ini saldonya adalah 0. Jadi jawabannya dia yang pilihan pertama, 0. Oke, sampai sini clear? Gitu ya. Oke, terima kasih Hazel untuk percobaannya. Mau lagi pertanyaan berikutnya? Masih ada nomor 16. Ini ngitung-ngitung juga nih. Nomor 16 ngitung net PPE. Mau coba lagi? Siapa yang mau mencoba menghitung net PPE? Oke. Untuk net PPE semoga kelihatan ya. Walaupun kecil di sini. Apa sih bedanya PPE dan net PPE ini? Untuk PPE adalah nilai PPE tanpa dikurangi kontra account dari akumulasi depresiasinya ya. PPE di sini ada land yang satu, ada land yang kedua, ada company building, lalu apa lagi nih? Equipment, office furniture, ini cukup besar nilainya, kita bisa masukkan ke PPE. Ini adalah PPE. Kalau net PPE, namanya juga dia net, bersih ya. Jadi kita kurangkan akumulasi depresiasinya. Jadi kita hitung PPI-nya dan kita kurangi akumulasi depresiasi, maka kita memperoleh nilai net PPI. Oke, kita lanjutkan dulu. Nomor 17. Sunflower Company reported following balances. Ada yang mau mencoba menjawab? Ini diminta net sales. Rumus dari net sales apa? Ini diminta untuk menghitung net sales-nya. Kita lihat merchandise. Nah, ini ya. Kita lihat. Ini nanti saya upload di Live Unpad. Nah, ini. Apa sudah terlihat multiple step-nya? Sudah, Bu. Oke. Net sales itu adalah sales revenue dikurangi sales return and allowance dan juga sales discount. Ini kita memperoleh net sales. Lalu ada cost of goods sold. Kalau kita kurangkan net sales dengan cost of goods sold ini, kita peroleh gross profit. Untuk net profit-nya, maka gross profit dikurangi operating expense, lalu dikurangi other expenses and losses, dan ditambah bila ada revenue dan gains dari pendapatan operasi lainnya. Ini rumus dasarnya untuk menghitung net sales, lalu gross profit, dan net income. Jadi net sales-nya di sini adalah sales revenue, dikurangi sales return and allowance, dan dikurangi sales discount. Oke, berikutnya
Berikutnya nomor 18. Oh, ini diminta gross profit-nya. Ada yang mau coba hitung gross profit-nya? During 2023, Delta memperoleh revenue 95 juta. Lalu bebannya, the company expense were as follows. Cost of goods sold-nya 47.000, operating expense-nya 16.000, loss on sale of equipment ini ada 5.000. Gross profit-nya berapa berarti? Kalau gitu gross profit berapa dikurangi berapa? Kalau seingat saya tadi Bu, harusnya gross profit revenues dikurangin cost of goods sold doang. Jadi 95 juta dikurang 47 juta. Jadi 48 juta. 48 juta. Siapa ini tadi ya? Razan Bu. Oh, Razan. Oke, setuju ya Razan. Saya juga setuju. Tadi berdasarkan rumus tadi, berarti yang revenue di sini nggak ada pengembalian, nggak ada diskon. Jadi revenue dikurangi cost of goods sold. Hasilnya adalah 48 juta. Oke, next berikutnya. Nah ini 20 ini juga asik nih. Ada yang mau coba? Ada yang sudah menghitung ini? Saya tawarkan dulu nih, ada yang mau coba menjawab, menganalisis? Oke, kita bahas ya. Bradshaw Shoe Store has a beginning inventory. Beginning inventory-nya 48 juta. During the period, purchases were 180 juta. Lalu ada pembelian 180 juta. Purchase return ada pengembalian atau retur 15 juta. Dan ada biaya angkut atau biaya kirim, freight in, 6 juta. A physical count of inventory at the end of the period revealed 300 juta. Jadi di akhir inventory-nya di akhir periode setelah dihitung nilainya adalah 300 juta. The cost of goods sold available for sale ada berapa? Gimana ngitungnya ini? Kita lihat ke inventory. Kita cek rumusnya. Ke sini. Oke, saya nggak menemukannya. Kita catat di sini aja ya. Terus, oke, kalau saya masih masuk. Rumusnya untuk cost of goods sold. Ini ada beginning inventory, lalu ada tambah dengan purchases, lalu dikurangi bila ada purchase return and allowance, lalu dikurangi ini dikurangi kalau ada
purchase item, ada purchase discount, net purchase, lalu kita tambah paid in, biaya angkutan atau biaya kirim merupakan biaya yang ditambahkan atau menambah nilai inventory. Lalu kita boleh cost of goods. Hasil kurangi inventory akhirnya. Misalnya ini betul Desember 30, akhir periode, lalu cost of ini end of period. Oke. Kalau di sini berarti beginning inventory-nya ada 48 juta. Lalu ada pembelian 180 juta. Lalu dikurangi return-nya 15 juta. Lalu ada freight in 6 juta. Yang ditanyakan adalah goods available for sale. Berarti sekian 219 ini ya, berarti 219 juta. Goods available for sale-nya, cost of goods available for sale. Oke. Oke, sudah jelas? Sudah cukup jelas ya. Kita lanjutkan. Ini kayaknya mirip-mirip ini mah, total liabilities decrease, owners. Oke, ini mirip. Kita loncat ke nomor 32. 32. While a company purchase supplies costing 6.000 and debited supplies for the full amount, at the end of the accounting period, a physical count of supplies reveal the appropriate adjusting journal entry to be made at the end of the period would be. Ini jurnal penyesuaian juga, adjusting entries. Ada yang mau menjawab yang adjusting entries? Apa jurnalnya? Expense sama Mohon maaf, boleh diulangi kembali? Sepertinya agak terputus. Siapa tadi ya? supplies expense-nya 4.200, terus supplies-nya 4.200 juga. Oke, siapa nih? Dia Ibu. Oh, dia. Oke, siap dia. 4.200 ya, karena sisanya 1.800. Supplies expense, kreditnya, debitnya supplies expense, kreditnya supplies. Kalau begitu, next pertanyaannya yang nomor 34. Ini yang kita bahas tadi. Siapa yang mau menjawab? Ada yang mau coba menjawab? If an adjustment is needed for an unearned revenue, gimana tadi?
untuk unearned revenue? Mana dari pernyataan ini yang benar? Permisi Bu, izin menjawab mungkin yang C Bu. Apa tuh yang C? Liability is overstated and the related revenue is understated before adjustment. Oke, yang sesuai kita bahas tadi ya. Ini siapa nih? Silvan Bu. Oh, ini Silvan. Oke, terima kasih Silvan. Jadi yang C ya, liability is overstated and related revenue understated before adjustment yang kita bahas tadi. Lalu berikutnya nomor 35. 35, the beginning inventory, cost of goods purchased, and the ending inventory. Cost of goods sold-nya berapa? Tadi kita bahas itu rumusnya masih ada cost of goods sold ya. Cost of goods sold-nya berapa? Ada yang mau coba? Ibu 395 bukan? 395 dari mana tuh? Itu dari yang beginning inventory-nya, habis itu ditambahin cost of goods purchase, terus hasilnya itu kan nanti dikurangin sama ending inventory 45.000, jadi hasilnya 395.000. Oke, setuju. Siapa ini tadi ya? Hazel, Ibu. Azal ya? Oke, terima Iya. kasih Azal. Oke, Ibu. Lalu sebentar saya cek dulu. Nah, ini yang terakhir ya. Ini soal yang terakhir. 37. Silahkan. Ada yang mau untuk soal terakhir? Eastwood Post Pavilion received 650 checks. The transaction erroneously recorded as debit. Ah, ini correcting entries. The correcting entry is oh, masih ada 3840. Kayaknya 3840 juga perlu nih. Oke, belum berakhir. Masih ada 3 pertanyaan lagi. Ada yang mau coba menganalisis? Tadi ada Hazel ya. Kismi mau menganalisis, mau coba? Raina, Raina mau coba? Ada Raina, ada Kismi, Adelia, ada Alisa, Renita mau coba? Atau Francisco mungkin? Oke. Eastwood Post Pavilion. Dia menerima cek $650 from a customer for the balance due. The transaction was erroneously recorded. Dicatat, ini salah, a debit cash. Mencatatnya dia $560 and a credit service revenue $560. Jadi ceritanya apa sih ini tuh? Ini ada pembayaran dari customer yang dia bayar hutangnya ya. Dia membayar hutang. Gimana kalau kayak gini? Apa akun yang terpengaruh dari sini? Jadi dia membayar hutang, si customernya membayar hutang, si akuntannya mencatatnya cash, menambah cash, dan juga pengakuan pendapatan revenue sebesar, ini juga salah, $560. Ini aja deh. 650 dikurangi $560 itu selisihnya adalah 90. Padahal si customer ini itu membayar hutangnya. Jadi sebelumnya sudah ada pencatatan seperti ini. Sudah ada pencatatan seperti ini sebelumnya. Nah, ini ada hutang dari si customer kemudian dibayar tapi salah dicatat menjadi seperti ini. Maka correcting entries-nya
Sudah cash-nya sudah betul, ada penambahan cash, tetapi jumlahnya salah karena yang baru dia catat adalah 560. Sehingga kita perlu menambahkan cash-nya sebesar 90. Lalu di sini dia salah mencatat service revenue. Seharusnya tidak ada service revenue, tapi seharusnya adalah account receivable-nya berkurang. Sehingga service revenue-nya kita hapus dengan kita debitkan revenue untuk mengurangi service revenue sebesar 560. Account receivable-nya berkurang sebesar pembayarannya yaitu 650. Oke, begini. Clear? Cukup jelas? Jelas, Bu. Oke. Berikutnya nomor 38. Which of the following expression is incorrect? Gampang ini mah. James mau coba menebak. Which of the following expression is incorrect? Gross profit dikurangi operating expense sama dengan net income. Betul atau salah? Tadi gross profit dikurangi operating expense, dia sama dengan net income. Ini betul ya. Lalu ada sales revenue dikurangi cost of goods sold, dikurangi operating expense, dia juga net income. Tadi ini sales revenue dikurangi cost of goods sold, dia menghasilkan gross profit dikurangi operating expense, dia net income. Net income ditambah operating expense sama dengan gross profit. Sehingga yang salah atau incorrect, operating expense dikurangi cost of goods sold sama dengan gross profit. Yang B. Lalu terakhir ini baru terakhir, nomor 40. Apa sih nomor 40 ini ya? Nomor 40, a company just starting business made the following 4 inventory purchases in June. A physical count of merchandise inventory on June 30 revealed that there are 200 units on hand using LIFO inventory method. The value of the ending inventory June 30 is? Ada yang mau menjawab? Jadi ini sebuah perusahaan baru buka, made a following inventory purchase di bulan Juni. Dia membeli inventory di bulan Juni. A physical account telah di stock of name pada 30 Juni, ternyata sisa persediaannya adalah 200 unit. Dan si perusahaan ini menggunakan last in, first out. Maka berapa nilai dari ending inventory-nya? Jadi tinggal 200 unit ya. Kalau kita lihat di sini, di bulan Juni ada 150 unit. Maaf, di tanggal 1 Juni ada 150 unit, tanggal 10 dia beli lagi, jadi ada 200 unit. Berarti di sini ada pembelian 50 unit, lalu di tanggal 15 jadi masih 200 unit, di 28 tinggal 150, ini berarti ada penjualan 50 unit. Lalu di akhir itu tinggal 200 unit. Jadi 200 unit ini kita akan menggunakan nilai yang pertama, yang paling awal. Antara tanggal 1 dan tanggal 10 ini. Karena dia menggunakan last in, first out. Jadi unit-unit yang masuk terakhir-terakhir di tanggal 28, tanggal 15, ini dia akan dikeluarkan lebih dulu. Nilainya, nilai pembeliannya, dia akan digunakan lebih dulu dalam penjurnalan. Unitnya akan dikeluarkan lebih dulu menggunakan nilai pembelian yang akhir-akhir ini, 15 dan 28. Maka kita bisa hitung untuk LIFO-nya, kita gunakan nilai dari pembelian di awal, yaitu 598. Lalu unitnya ada 200, dibagi 200. Kenapa saya pakai 598? Karena di sini pas unitnya 200.
200 unit ini nilainya kalau kita hitung menggunakan harga pembelian di awal yang paling awal masuk itu nilainya adalah 598. Lalu kita bagi 200 unit. Kita bagi 200 unit dan kita kalikan 50. Jadi dia ada 390 sekian, betul. Oh, 390 ditambah 59 dibagi 200 dikali 50. 390 ini sebentar. 540, Bu. Tadi saya hitung. 540 ya? Ya, Bu. Ini Faris atau Ya, Bu, siapa? Faris. Oke, terima kasih Faris. Bentar, Ya, coba Bu. saya ya. 598. Ups. Oke, 540 ya, 540. Jadi 539 sekian 540. Gitu. Jadi kita perlu menggunakan nilai yang di awal-awal. Jadi di tanggal 1, tanggal 10. Oke, sampai sini ada pertanyaan? 390-nya di sini jadi 150. Jadi 150 unit ya 390 nilainya. Lalu kita tambahkan karena ini 200 ada 50 unit. 50 unit ini dikali harga yang 10 Juni. Berarti 59 dibagi 200. Berarti ups. Jadi tadi sisanya ada 200 unit. Yang 150 unit dia menggunakan harga tanggal 1 Juni yaitu 390. Sisanya kan 200 berarti ada 50 unit lagi. 50 unit kita gunakan harga tanggal 10 Juni yaitu 598 dibagi 200 karena dia ada 200 unit dikali kita punya unitnya 50. Kalau kita jumlahkan ada 549. Nah, 540, mohon maaf 540. Oke, sampai sini cukup jelas? Ini soal terakhir nomor 40 untuk akuntansi, mau itu pengantar akuntansi, mungkin kalian nggak akan dapat akuntansi intermediate juga ya. Ada akuntansi keuangan, tipenya menggunakan pilihan ganda dan juga isai. Pilihan ganda, contoh-contoh soalnya tadi kita bahas. Untuk isainya pada umumnya mengikuti yang kalian kerjakan di praktika. Nggak semuanya, tapi mengambil yang kalian kerjakan di praktika. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ada pertanyaan? Kalau gitu saya izin sebentar, saya stop screen dulu. Stop share. Kita isi kehadiran sebentar sebelum kita tutup. Untuk tadi yang ikut mengerjakan, ikut berpartisipasi, nanti bisa mendaftarkan diri ke Teh Dea ya. Nanti saya minta tolong untuk listnya ke Teh Dea.
Wijan, kayaknya nggak hadir ini mah Wijan Muhammad. Novelino, Puanku, Hadir, Bu. oke. Puanku, Kismi, Kismi hadir tadi ya? Dea Aulia, Hadir, Bu. Hazel, Hadir, Ibu. Rakai, Hadir, Ibu. Alisa, Hadir, Bu. James, Ada, Bu. Adelia, Hadir, Bu. Irene, Hadir, Bu. Filza Nabila Sungkar, Rizat Farizi, Hadir, Bu. Danita, Hadir, Bu. Azan, Hadir, Bu. Rafidah, Hadir, Bu. Vivian, Hadir, Bu. Muhammad Haikal, tidak hadir. Michelle Ardan, Hadir, Bu. Francisco, Hadir, Bu. Febrina, Hadir, Bu. Suci Maharani, Hadir, Bu. Muhammad Faris, Hadir, Bu. mohon maaf, Ustadz mati. Ivander Fasrizi tadi udah ya? Hadir, Bu. Oke. Muhammad Faris, Muhammad Faidil, Hadir, Bu. Marsha Safika, Hadir, Bu. Raina, Hadir, Ibu. Muhammad Faras, Hadir, Bu. Alesius Girsan, sudah hadir. Immanuela, Hadir, Bu. Karisa Pramita, halo. Tadi hadir ya? Askal Askia, Hadir, Bu. Putri Syifa, Hadir, Ibu. Gracia Silvan, Hadir, Bu. Nicholas Navarro, Hadir, Bu. Kansa Diva, sudah hadir. Muhammad Istofain, Hadir, Bu. Johannes Nicholas Simatupang, tidak hadir. Tiara Ayu, Ada, Bu. Noval Alfarizi, Hadir, Bu. Kadi Kantia, Dica. Oke. Ada yang belum dipanggil atau sudah semua? Bu, Permisi, izin, Bu. Novelina hadir, Bu. Novelino udah. Siapa lagi tadi? Karisa, Bu. Tadi ke disconnect, Bu. Oke, nggak apa-apa. Oke, sudah. Ada lagi? Radi Cantia kayak tadi ada masalah koneksi deh, Bu. Oh ya, Dica ya, nggak apa-apa. Sudah? Sudah semua ya? Maaf, Bu. Izin saya tadi ada, Bu. Cuman tadi internetnya lemot juga, Bu. Oh, Davi ya. Davi kayaknya tadi sebentar. Wich dan Muhammad Dafi. Oh, Wijdan Muhammad Davi. Ya, Bu. Betul. Wijdan Muhammad Davi. Oke. Novelino Dwipa. Novelino tadi ya? Iya, Bu. Novelino. Oke. Bu, Alesius ada, Bu. Dia kayaknya masalah koneksi deh, Bu. Alesius ada, cuman masalah koneksi ya. Iya, Bu. Kansa Diva ada. Johannes Nicholas. Oke, nggak ada ya. Kansa Diva dan Johannes Nicholas. Haikal, Muhammad Haikal. Filza, nggak ada ya. Filza Nabila. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan hari ini. Saya sampaikan good luck. Selamat UTS, semoga berhasil, semoga